Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berkah ini, izinkan kami untuk memaparkan hikmah-hikmah di balik peristiwa musibah dunia COVID-19, virus corona. Pertama, kami paparkan dari sebuah kitab Al-Usus wal Muntalaqat karya Abu Bakar Al-Adni Ibn Ali Al-Mashhur di halaman 318. Beliau mengatakan, di antara tanda-tanda kiamat nomor 74 ialah duhurul amrad allati lam takun fil aslaf, ialah munculnya, tampaknya, tersebarnya penyakit-penyakit belum dialami orang-orang dulu. Di antaranya beliau mengatakan kal-AIDS, penyakit AIDS, wa influenza tuyur, dan influenza burung, yakni flu burung, wal khanazir, flu babi, influenza babi, wa hummal corona, dan demam corona. Tetapi setelah terjadinya virus corona ini, setelah tanda kiamat yang ke-74 akan muncul dengan takdir Allah, ialah tanda kiamat yang nomor 75, yakni naqdu ural Islam bil iman, yaitu udarnya, lepasnya tali-tali Islam dan iman satu persatu lepas, yang pada akhirnya orang itu meninggalkan tali-tali Islam, meninggalkan ikatan-ikatan agama, ikatan-ikatan iman. Sampai beliau menukil satu hadis Nabi SAW, awwaluhunna naqdun al-hukmu, pertama kali dari tali-tali Islam dan iman yang udar, yang lepas ditinggalkan manusia, ialah hukum. Wa akhiruhunna as-salah, dan yang terakhir tali-tali Islam yang terakhir udar ditinggalkan manusia adalah solat. Jadi zakat sudah ditinggalkan sebelumnya, puasa sudah ditinggalkan sebelumnya, terakhir adalah solat. Ini nanti akan terjadi, manusia jauh dari Islam, jauh dari iman, dan itulah tanda kiamat yang ke-75. Ini semua adalah musibah, musibah fisik, musibah jiwa, bahkan musibah agama. Al-Quran berbicara tentang musibah. Di dalam Al-Quran, kata musibah itu diulangi 10 kali.
Pertama yang saya kutip di sini adalah kata musibah di surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa yang menimpa kamu sekalian dari musibah, maka ialah karena perbuatan tangan kalian. Jadi banyak terjadi musibah di dunia ini karena dosa manusia, karena tangan manusia, karena perbuatan manusia. Maka sekali lagi, dalam momen terjadinya virus corona ini, kita introspeksi diri. Dosa apa yang kita lakukan? Kemungkaran apa yang kita lakukan? Kemaksiatan apa yang kita lakukan? Agar segera kita taubat, menyadarkan diri, memperbaiki diri. Yang kedua, ada kata musibah dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat At-Taghabun ayat 11. Tidak menimpa suatu musibah melainkan dengan izin Allah. Yakni di mana musibah itu terjadi, Allah lah yang menentukan terjadi musibah itu, sekian lama musibah itu, dicabutnya musibah itu, diberhentikan musibah itu, diturunkan lagi musibah itu, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Yang ketiga, ada ayat di surat Al-Baqarah untuk mensikapi musibah. Surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabadhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang sabar ialah mereka yang apabila ditimpa musibah, menimpa pada mereka musibah, mereka akan berkata, mereka akan bertadarru', mereka akan bermunajat, mereka akan berdoa, mereka akan bertobat, seraya mereka mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang pertama kali hikmah kita ambil dari peristiwa virus corona COVID-19 adalah kembalinya kita kepada Allah. Ini hikmah pertama. Kita kembali kepada Allah dengan terjadinya musibah seperti ini. Banyak orang berdoa, banyak orang istighosah, kemaksiatan berkurang, tempat-tempat maksiat juga banyak yang tutup. Ini hikmah. Kita kembali kepada Allah. Makna kembali saya baca di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit karya Muhammad bin Yusuf atau Abu Hayyan, orang Spanyol, di jilid 2 halaman 57. Beliau menafsirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah anna nufusana, sesungguhnya nyawa kita, jiwa kita, wa amwalana, harta kita, wa ahlina, keluarga kita, lillah, itu semua milik Allah, ciptaan Allah. La yadlimuna fima yasna'uhu bina, tidak bisa dikatakan Allah menganiaya kita. Tidak bisa dituduhkan Allah menganiaya kita di dalam tindakan Allah kepada kita. Apapun tindakan Allah kepada hambanya, apapun tindakan Allah kepada makhluknya, itu bukan suatu kezaliman.
Tafsir yang kedua, aslamnal amra lillah wa radina biqada'ih. Kita menyerahkan kepada Allah dan kita ridha dengan qada'nya. Apabila kita ada tanda-tanda menghadapi musibah fisik, musibah jiwa, musibah harta, segera kita kembali kepada Allah. Apakah jiwa kita memang masih kotor? Apakah harta kita belum bersih? Kita introspeksi diri. Kemudian kalau mulai ada musibah agama, seperti kita malas sholat, kita malas berzikir, kita malas membaca Al-Quran, itu musibah agama. Kita jauh dari ibadah, itu musibah agama. Kita introspeksi diri. Apa yang masuk dalam perut kita sampai kita malas beribadah? Tanda-tanda musibah agama. Kenapa akhlak anak-anak dari manusia ini ada yang buruk? Gizi apa yang diberikan orang tua kepada anaknya sampai anaknya ini berperilaku buruk? Pendidikan apa yang diberikan orang tua kepada anaknya sampai anak ini tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tidak mendapatkan teladan yang baik? Ini pertama. Yang kedua, hikmah virus corona COVID-19 adalah optimis, tidak keluh kesah. Tidak keluh kesah, jiwa yang kuat akan kembali sembuh dan sehat bagi yang terpapar COVID-19. Tidak risau, tidak tertekan batin, menyerahkan diri kepada Allah. Allah akan memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi yang terpapar COVID. Ini hikmah yang kedua. Apalagi orang yang belum kena terpapar COVID, kita optimis, insya Allah diberi kesehatan, diberi tubuh yang prima. Saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, terbitan Darul Minhaj, karya Al-Imam Ghazali, di jilid 7 halaman 247-248, Rasulullah SAW menyampaikan hadis Al-Qudsi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, idabtalaitu abdi bibala'in, jika aku memberikan ujian terhadap hambaku dengan ujian, fasabara, kemudian dia sabar, walam yashkuni ila uwadihi, tidak mewadulkan, tidak keluh kesah dengan takdirku, tidak keluh kesah dengan qada qadarku. Yang keluh kesah itu disampaikan kepada orang-orang yang membesuknya, yang menengoknya, tapi itu tidak dilakukan. Sabar dengan baik, abdaltuhu lahman khairan min lahmi, maka penderita yang sakit ini, yang terpapar ini, dagingnya aku ganti dagingnya yang lebih baik. Wadaman khairan min damih, dan aku ganti darah yang lebih baik daripada darahnya yang sebelumnya. Fa in abra'tuhu wala dambalah, maka apabila aku sembuhkan orang ini, sabar, ridho dengan takdirku, ibadah kepadaku, taslim, menyerahkan diri kepadaku, abra'tuhu, aku sembuhkan orang ini, hamba ini, wala dambalah, dan bersih dari dosa. Wa in tawaffaituhu, dan apabila aku jadikan hamba ini wafat, aku jadikan hamba ini meninggal dunia, fa ila rahmati, maka dia akan kembali ke rahmatku, kembali kepada kasih sayangku. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga,
adalah optimis, harapan kuat akan proteksi perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita insya Allah tidak mengalami penyakit yang berat-berat. Berharap, mantap, optimis dengan proteksi dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan perlindungannya kita mendapatkan perlindungan yang sangat sempurna, yang tidak terjangkau oleh preventif dan proteksi manusia. Saya baca di dalam kitab Al-Hayawan karya Al-Jahid Abu Usman Amrin bin Bakhr, Al-Hayawan, jilid 2 halaman 155-156. Diceritakan di sini ada wabah penyakit yang membawa kematian massal di suatu daerah. Maka satu kampung itu hampir habis manusianya. Satu daerah itu hampir habis manusianya. Setelah selesai pandemi, ada seseorang yang selamat. Orang di daerah itu yang selamat melihat kampung yang sudah banyak mayatnya, sudah banyak orang yang meninggal dunia. Ada salah satu rumah yang tertutup, pintunya tertutup. Maka dihampiri oleh seseorang yang tidak ikut meninggal dunia karena pandemi. Lalu dia mendatangi rumah yang pintunya tertutup. Nah, begitu sampai rumah itu, sampai di halaman rumah itu, sebelum sampai pintu, sudah melewati halaman, terkejut sekali. Di situ ada bayi, anak kecil, yaitu ada anak kecil yal'abu ma'a ajri kalbatin, yaitu anak kecil yang sedang bermain dengan anak-anak anjing betina. Ada anak kecil yang sedang bermain dengan anak-anak anjing betina. Begitu orang ini mendatangi anak kecil tersebut, begitu masuk di halaman rumah, melihat anak kecil yang sedang bermain dengan anak-anak anjing dari induknya, anjing betina. Dan alangkah terkejutnya lagi, ternyata induk anjing ini, anjing betina itu, menyusui anak kecil tersebut. Susu anjing hukumnya haram, daging anjing hukumnya haram, kemudian fisik anjing itu najis. Itu menurut syariat Islam. Maka ini bukan berarti susu anjing halal, bukan. Tapi ini merupakan peristiwa yang ajaib, yakni perlindungan Allah kepada anak kecil yang selamat. Keluarganya sudah mati semua karena pandemi. Satu kampung itu habis manusianya. Anak kecil ini sendirian ternyata disusui oleh seekor anjing betina. Ini tidak boleh kemudian kita tiru, kita minum susu anjing, tidak boleh begitu. Ya. Ini peristiwa keajaiban, yakni proteksi perlindungan Allah kepada anak kecil yang belum bisa berikhtiar, yang belum bisa berusaha. Nah, ini orang anak kecil diberikan
naluri oleh Allah menyusu pada anjing. Dan anjing ini diberikan insting oleh Allah kasih sayang kepada bayi manusia. Yang ketiga ini. Yang keempat, hikmah pandemi COVID-19, yaitu pendidikan timbulnya rasa empati. Orang sakit, kita ikut sedih. Saudara kita karena COVID-19 ini sangat kompleks dampaknya. Ada dampak ekonomi. Kita simpati dengan orang yang kena dampak ekonomi dengan bersedekah apabila kita mampu, dengan memberikan sebagian rezeki yang dititipkan Allah kepada kita apabila kita mampu. Kemudian anak-anak yang sangat kena dampak dari COVID-19 adalah pendidikan. Maka kita empati. Alangkah sedihnya anak-anak ini tidak mendapatkan pendidikan yang sempurna. Nah, empati-empati ini sangat menjadi pelajaran dalam Islam. Saya baca dalam kitab Syarhus Sunnah karya Al-Bahawi jilid 7 halaman 313, hadis nomor 3979. Abdurrahman bin Auf sedang puasa dan telah siap makanan buka puasa. Tapi terlintas dalam pikiran beliau sahabatnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma. Dan beliau Abdurrahman bin Auf mengatakan, Mus'ab itu lebih baik daripada aku. Tapi Mus'ab secara ekonomi sangat kekurangan. Ketika beliau meninggal dunia, beliau itu dikafani dengan selimut. In hutiya ra'suh badat rijlahu. Apabila kepalanya ditutup dengan kafan selimut, maka kedua kakinya kelihatan. Wa in ghutiya rijlahu bada ra'suh. Dan apabila kedua kakinya itu dikafani dengan selimut, tertutup dengan selimut, kafan selimut, bada ra'suhu, kepalanya kelihatan. Dan ini orang lebih baik daripada aku. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengingat lagi sahabatnya bernama Hamzah yang menjadi syahid, yaitu orang yang mati syahid yang sangat mulia. Maka Abdurrahman bin Auf itu kemudian menangis. Summa ja'ala yabki hatta tarukat ta'am, dan meninggalkan makan, tidak jadi makan berbuka puasa. Karena apa? Saking empatinya mengingat apa yang dialami oleh Mus'ab bin Umair dan apa yang dialami oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhum. Hikmah yang kelima, yaitu hikmah solidaritas kemanusiaan. Hikmah solidaritas kemanusiaan. Saya baca di dalam kitab Fatawa Nawazil Wabak Corona, Fatawa Nawazil Wabak Corona COVID-19, karya Dr. Syauqi Ibrahim, di halaman 695 sampai halaman 695, 696, 697 sampai 698. Saya pelajari di sini ada bab tentang hukmut tabarru' bi plasma dam, yaitu hukumnya donor
membantu sukarelawan, membantu plasma darah. Plasma itu kalau translate Arabnya bulasma. Itu translate Arabnya bulasma dam atau plasma darah. Saya baca di sini nadaran li kauniha takhtawi alal ajsam al-mudadat lil virus, karena melihat menganalisa bahwa plasma darah itu berisi materi-materi untuk melawan virus. Yang kedua, keberhasilan penyembuhan, mengobati penyembuhan penderita yang terpapar virus corona antariqi haqnihim bibulasma, melalui jalan disuntik dengan plasma darah. Yang ketiga adalah haitsu dhaharatin nataij al-mubasyirah, karena mempertimbangkan tampak hasil-hasil yang mengembirakan min khilali ziyadati nisab syifa, melalui tambahnya angka rasio sembuh, ziyadati min khilali ziyadati nisab syifa, melalui tambahnya rasio sembuh lil mardo, bagi yang sakit corona, virus COVID-19, dengan disuntikkan plasma darah. Nah, bagaimana orang menyumbang plasma darah, donor plasma darah? Beliau Dr. Syauqi Ibrahim dalam kitabnya Fatawa Nawazil, sebuah kitab kontemporer wabak corona COVID-19, beliau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai kepada Allah adalah orang yang paling memberi manfaat kepada manusia. Satu. Kemudian menyampaikan hadis Nabi, isfa'u tu'jaru, menolonglah kepada manusia, niscaya kamu sekalian mendapatkan pahala. Nah, ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan ikhtassahum liqada'i hawaijin nas. Allah mempunyai hamba-hamba spesial, hamba-hamba yang istimewa, yang dikhususkan, spesialis untuk melayani, membantu kebutuhan hajat-hajat manusia. Maka dengan ini donor plasma darah dengan arahan para dokter dan ahli medis, cocok dengan syariat Islam mekanismenya, dan mekanismenya juga cocok dengan ilmu kesehatan, ilmu medis, maka ini merupakan solidaritas manusia yang sangat terpuji. Yang keenam, hikmah yang keenam, semangat hidup sehat, panjang umur, rezeki yang baik. Semangat hidup sehat, panjang umur, rezeki yang baik, dengan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ajaran yang wajib maupun ajaran yang sunnah. Saya baca di dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, sebuah kitab tentang keutamaan hikmah-hikmah di balik pandemi.
karya Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di halaman 189. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu hadis, inna lillahi ibadan yadhannu bihim anil qatli. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dieman oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dirawat oleh Allah, dilindungi oleh Allah, tidak mengalami pembunuhan, diselamatkan dari pembunuhan. Wa yutilu a'marahum, dan mereka umurnya dipanjangkan oleh Allah. Wa yuhsinu arzaqahum, dan mereka diberikan Allah rezeki yang terbaik, rezeki yang baik. Wa yuhyihim fi afiyah, dan diberi kehidupan oleh Allah dalam keadaan sehat. Wa yaqbidu arwahahum fi afiyah, dan ketika nyawanya dicabut oleh Allah, ketika Allah mencabut nyawa mereka, mereka dalam keadaan sehat. Wa yab'asuhum fi afiyah, dan mereka ketika dibangkitkan dari kubur juga keadaan sehat. Mereka ketika dibangkitkan Allah dari dalam kubur, mereka juga dalam keadaan sehat. Wa yu'tihim manazil syuhada, meskipun mereka tidak mati terbunuh dalam perang, tidak gugur dalam perang sabilillah, tapi wa yu'tihim manazil syuhada, Allah memberikan kepada mereka derajat-derajat orang-orang mati syahid. Ini hikmah yang ke-6. Hikmah yang ke-7 adalah doa kepada Allah untuk seluruh umat manusia, khususnya bangsa Indonesia ini. Bagi yang belum mendapatkan hidayah, kita doakan mendapatkan hidayah. Bagi mereka yang belum baik, kita doakan menjadi baik. Bagi mereka yang sakit, kita doakan diberi kesembuhan. Bagi mereka yang meninggal dunia, kita doakan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya baca doa untuk seluruh manusia, khususnya bangsa Indonesia ini, umat Islam. Kita doakan karena kita sebagai muslim mendoakan khusus untuk umat Islam dan untuk seluruh manusia dan untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah, saya baca dalam kitab Fatawa Nawazil Wabak Corona COVID-19 karya Dr. Syauqi Ibrahim, menukil dari kitab An-Nujumuz Zahirah. An-Nujumuz Zahirah ini fi muluki An-Nujumuz Zahirah, An-Nujumuz Zahirah fi muluki Misra wal Gahirah, yaitu tentang kitab tentang sejarah raja-raja Mesir dan Kairo, karya Yusuf bin Taghri Birdi, di jilid 10. Ini di jilid 10. Saya baca ini An-Nujumuz Zahirah fi muluki Misra wal Gahirah, jilid 10, halaman 203-204. Pernah terjadi wabak besar di wilayah Syam, di antaranya adalah di Torablus, Libanon, kemudian Hamad atau Hamad, Suriah, kemudian Halab atau Aleppo, juga Suriah, mengalami wabah penyakit, banyak kematian di sana. Tercatat di sini pada bulan Rajab yang meninggal dunia, fabalagha fil yaumi, dalam satu hari, alfan wa mi'atai insan,
1.200 manusia dalam satu hari selama bulan Rajab. Wasyaratil amwat matrukah fil basatin ala turuqat, dan banyak orang-orang yang mati di perkebunan-perkebunan, di jalan-jalan. Akhirnya ada seorang yang mendatangi hakim tinggi Taqiyuddin As-Subki, seorang hakim Damaskus. Seorang hakim Damaskus. Hakim Damaskus ini bercerita kepada Hakim Agung Taqiyuddin As-Subki ketika terjadi wabak di negeri-negeri di bawah Romawi, negeri-negeri di bawah Romawi. Ini pengalaman diceritakan oleh hakim dari Damaskus kepada hakim tinggi Taqiyuddin As-Subki. Pengalaman pernah terjadi wabak di negeri-negeri Romawi. Hakim ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah memerintahkan kepada manusia, warga, masyarakat yang daerahnya mengalami pandemi besar, musibah besar, kematian massal. Rasulullah mengatakan dalam mimpi ini, yang bermimpi adalah hakim dari Damaskus, bercerita kepada Taqiyuddin As-Subki. Rasulullah memerintahkan, bacalah surat Nuh 3.360 kali. Bacalah surat Nuh, Iqra'u suratan Nuh, bacalah kalian surat Nuh, salasata alafin wa salasa mi'atin wa sittina marrah, 3.360 kali. Ini bisa dibaca secara kolektif, dibagi. Apalagi bangsa Indonesia yang umat Islamnya itu ratusan juta. Bagaimana kalau surat Nuh dibaca ini? Masjid-masjid mungkin bisa digerakkan oleh organisasi-organisasi Islam, bisa digerakkan oleh lembaga-lembaga Muslim, bisa digerakkan di masjid-masjid, meskipun itu doanya dibaca di rumah. Untuk jamaah-jamaah masjid, maksud kami digerakkan untuk jamaah-jamaah masjid, dibaca secara bersama-sama, tapi kolektif, tapi tidak hadir berkerumun, maksudnya begitu. Tidak hadir berkerumun, tapi dibaca secara jamaah bersama-sama surat Nuh, yang insya Allah akan berjumlah sekian ratus juta kali, atau paling tidak puluhan juta kali dibaca surat Nuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, was'alullaha fi raf'i ma antum fih. Setelah membaca surat Nuh, memohon kepada Allah agar dicabut musibah ini. Maka negeri-negeri yang dulu Romawi, wilayah Romawi, ini diserukan oleh hakim Damaskus supaya mengamalkan ini, dan mereka melakukan amalan ini, tadarru', merendahkan diri kepada Allah dan tobat kepada Allah. Dan banyak mereka yang bersedekah, menyembelih lembu, menyembelih kambing, diberikan kepada orang-orang fakir selama 7 hari, seraya dibacakan surat Nuh. Wal fana yatanaqasu kulla yaum. Maka kemusnahan, kematian massal ini berkurang dari hari ke hari. Dari hari
ke hari. Ini mimpinya Hakim Damaskus. Lalu ini diinformasikan kepada hakim di daerah yang lain juga di Damaskus, maka diserukan di Masjid Al-Umawi, berkumpullah banyak manusia, ditambah membaca Sahihul Bukhari selama 3 hari 3 malam di Masjid Al-Umawi. Subhanallah, fatanaqasul waba, maka berkuranglah wabak pandemi, hatta zahaba, sehingga hilang, bersih, terangkat semua, bil jumlah dengan total. Subhanallah. Inilah hikmah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.